Sama aja kan? Sama aja kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ngantuk kan? Masih semangat kan? Nah, kalau semangat berarti jawab salamnya semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang ngantuk hilang ngantuknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ju'ilat qurratu 'aini fis shalah au kama jaa fil hadis amma ba'd. Yang kami takzimi para alim, para ulama, para ustadz, para ustadzah, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Jejawi atau yang mewakilinya, beserta staf dan jajarannya, yang saya hormati Takmir Masjid At-Thohirin khususnya, dan semua jamaah yang hadir pada malam ini. Semoga semuanya senantiasa dalam hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Yang pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat sempat dan nikmat sehat, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani maghbunun fihima. Ada dua nikmat yang orang itu biasa tertipu dengan nikmat ini. Maksudnya bagaimana? Orang itu diberi nikmat ini tapi dia tidak merasa. Nikmat apa? Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat sempat. Nah, ini nikmat. Nikmat sehat itu nikmat yang luar biasa. Orang di rumah sakit itu rela mengorbankan harta berapa saja, yang penting dia pingin sehat. Jadi nikmat sehat itu adalah nikmat yang luar biasa. Salawat serta salam semoga selalu atas junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafaatuhu, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Yang pertama juga saya ucapkan terima kasih kepada para takmir masjid dan semuanya yang ikut andil dalam terlaksananya peringatan Isra Mi'raj ini. Karena kemarin kita mulai dari obrolan biasa. Bagaimana kalau Isra Mi'raj ini kita bikin acara? Masa enggak ada bikin acara? Nah, dari obrolan duduk-duduk habis maghrib akhirnya dimusyawarahkan dan alhamdulillah akhirnya terlaksana juga. Semoga semua yang ikut andil
semuanya saja diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan asbab kita selamat dunia dan akhiratnya. Amin Allahumma amin. Tema pada malam ini yaitu Isra dan Mi'raj, perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Dzatullah subhanahu wa ta'ala. Isra Mi'raj ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Nabi yang sudah berjuang mati-matian, habis-habisan, supaya apa? Supaya kita ini beriman. Perjuangannya itu luar biasa. Maka dari perjalanan itu, tepat ketika pada tahun ke-10 dari kenabian, maka pas waktu itu baginda Nabi mendapatkan ujian yang bertubi-tubi, yang berat, sehingga pada tahun 10 kenabian ini diberi dengan nama Amul Huzn, yaitu tahun kesedihan. Kenapa? Karena baginda Nabi saat itu mendapatkan ujian yang banyak. Ujian pertamanya apa? Ujian pertamanya beliau ditinggalkan oleh istrinya yang membantu, yang mendukung habis-habisan perjuangan beliau, yaitu Sayyidatina Khadijatul Kubra. Sayyidah Khadijah itu istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, dan mendukung habis-habisan mulai sejak Rasulullah diutus menjadi nabi. Sayyidah Khadijah ini seorang saudagar yang kaya raya. Dikatakan ada 7 toko, punya 7 toko di Mekah. Belum lagi perdagangan-perdagangan yang biasanya diwakilkan ke Sam. Jadi biasanya diwakilkan, ada seseorang mengutus rombongan untuk mendagangkan dagangannya dia ke Sam. Jadi kekayaannya itu luar biasa. Tetapi untuk membantu perjuangan baginda Nabi, memperjuangkan agama supaya kita beriman, maka semua hartanya itu dihabiskan untuk memperjuangkan agama. Sampai-sampai ketika Sayyidah Khadijah ini meninggal, kain kafannya itu tidak cukup untuk menutupnya. Untuk mengkafan, kain kafannya itu tidak cukup. Padahal ketika hidup adalah orang yang kaya raya, saudagar yang terkenal di Mekah. Kalau kain kafannya itu ditarik ke atas, maka telapak kakinya akan nampak. Kalau ditarik ke bawah, maka wajahnya akan nampak. Akhirnya kain kafannya ditutupkan ke atas ke wajahnya, kemudian kakinya ditutupi dengan rumput-rumput. Itu perjuangan dukungan siapa? Sayyidah Khadijah. Bahkan suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, menyebarkan agama, mengajak orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pulang dalam keadaan capek, pulang dalam keadaan letih, pulang dalam keadaan lesu. Maka pulang, akhirnya istirahat, tidak terasa tertidur di pangkuannya Sayyidah Khadijah. Maka ketika tertidur, Sayyidah Khadijah ini melihat wajahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelihatan begitu capek. Maka Sayyidah Khadijah itu merasa kasihan, sehingga tak terasa air matanya menetes di pipinya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbangun, kemudian bertanya, wahai Sayyidah Khadijah, gerangan apakah yang membuatmu menangis? Apakah kamu menyesal karena menikah dengan saya? Dulunya kamu seorang yang kaya raya sehingga sekarang hartanya habis gara-gara menikah dengan saya, atau apakah yang membuatmu menangis? Maka Sayyidah Khadijah menjawab, tidak wahai Rasulullah. Engkau ini adalah seorang nabi, engkau ini adalah seorang rasul, tapi perjuanganmu untuk umatmu engkau rela berletih-letih, bercapek-capek.
Saya siap membantumu apa saja, mendukungmu apa saja, akan saya dukung. Seandainya, kata Sayyidah Khadijah, seandainya nanti saya sudah meninggal, harta saya sudah habis, tapi kamu masih ingin membutuhkan pertolongan saya, kamu ingin melewati sebuah jembatan, kemudian kamu kesulitan, maka kamu galilah kuburan saya, ambillah tulang belulang saya, kamu gunakan untuk jembatan sebagai dukungan saya. Itu perjuangan siapa? Sayyidah Khadijah. Maka pelajaran yang di sini yang bisa diambil apa? Perjuangan seorang laki-laki itu sangat membutuhkan dukungan istrinya. Dibantu doa, dibantu disupport supaya perjuangan suaminya itu semangat. Tak sampai di situ, setelah ditinggal oleh istrinya Sayyidah Khadijah, maka ditinggal pula oleh pamannya Sayyidina pamannya Abu Thalib. Yang mana Abu Thalib ini juga membantu melindungi baginda Nabi dari siksaan-siksaannya orang Quraisy. Karena Abu Thalib ini termasuk orang yang disegani di kalangan orang Quraisy. Maka ketika baginda Nabi melakukan dakwah tidak disenangi orang Quraisy, maka orang-orang Quraisy tidak berani mengganggu Nabi, akan bertanya kepada pamannya, apa yang dilakukan oleh keponakanmu ini, kok begini kok begitu, maka laporan, tidak berani menyiksanya. Maka ketika Sayyidah Khadijah meninggal, pamannya meninggal, maka barulah orang-orang Quraisy berani menyiksa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berani menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mau pergi, dilempari oleh kotoran unta dan lain sebagainya, berbagai macam siksaan. Maka setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak pergi ke Taif, supaya apa? Supaya terhindar dari siksaan orang-orang Quraisy. Akhirnya baginda Nabi pergi ke Taif dengan harap akan disambut baik oleh orang-orang Taif ini, tapi ternyata tidak. Ternyata baginda Nabi di Taif ini tidak diterima, diusir, bahkan dilempari batu oleh anak-anak mereka. Disuruh, itu Rasulullah itu suruh melempari batu sampai kakinya mengeluarkan darah. Itu perjuangan Rasulullah untuk umatnya, supaya apa? Supaya kita ini beriman. Maka malaikat menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau dua gunung ini saya tumburkan untuk dijatuhkan ke penduduk Taif ini, bagaimana? Karena Rasulullah sampai dilempari batu sampai keluar darah. Maka Rasulullah menjawab, bagaimana? Tidak, wahai malaikat, mungkin sekarang mereka belum dapat hidayah, tapi saya berharap nanti anak cucu kita mendapatkan hidayah. Itulah akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah berbagai ujian dialami pada tahun ke-10 kenabian ini, sehingga pada saat tahun ke-11 kenabian, barulah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberi hadiah sebagai penyemangat, sebagai rasa gembira dengan Isra Mi'raj. Maka Isra Mi'raj, maka ulama mengatakan, ma min mihnatin yamurruhal mu'minu illa ba'daha mihnatun, illa ba'daha minhatun. Tidaklah seorang mukmin dia melewati kesusahan, melewati kepayahan, melewati sebuah ujian, kecuali setelahnya akan mendapatkan kebahagiaan. Maka pada tahun ke-11 Rasulullah di Isra Mi'rajkan, di waktu pagi hari malaikat Jibril alaihi salam menjemput baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian membelah dada beliau, mengoperasi beliau, kemudian hatinya diambil, kemudian dicuci dengan air zam-zam karena mau bertemu dengan Zatullah subhanahu wa ta'ala.
Maka setelah dibersihkan, ringkas ceritanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa naik buruk menuju Masjidil Aqsa di Palestina dalam waktu sekejap saja. Yang mana normalnya pada waktu itu kalau perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kira-kira perjalanan 2 bulan. Kalau naik onta kurang lebih 2 bulan. Maka di Masjidil Aqsa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para nabi dan rasul alaihi wasallam. Mereka semua sudah menunggu di Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah dipersilahkan untuk mengimami sholat. Setelah sholat, kemudian dibawahlah naik ke langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Naik langit kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam. Naik lagi ke langit ketiga bertemu dengan Nabi Zakaria. Naik lagi ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Naik lagi ke langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Naik lagi ke langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Naik lagi ke langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Maka sampai langit ketujuh, ketika hendak naik ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril berpamitan, "Ya Muhammad, saya tidak mampu lagi mengantarkan kamu ke atas, karena kalau saya ikut ke atas, saya akan terbakar dengan Zatullah Subhanahu wa Ta'ala." Jadi malaikat Jibril saja tidak tidak mampu. Tapi ini adalah hadiah untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke Sidratul Muntaha, kemudian diberi hadiah yang sangat istimewa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana hadiah ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan langsung kepada baginda Nabi tanpa melalui malaikat Jibril alaihi salam. Yang mana wahyu-wahyu yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan melalui malaikat Jibril. Perintah zakat melalui malaikat Jibril. Perintah puasa melalui malaikat Jibril. Perintah haji melalui malaikat Jibril. Tetapi hadiah yang sangat spesial ini Allah berikan langsung. Apa itu? Sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu Masya Allah fadilahnya betul-betul luar biasa, sampai-sampai diberikan langsung. Maka baginda Nabi Muhammad mengatakan, as-sholatu mi'rajul mu'mini. Sholat itu menjadi mi'rajnya, naiknya ke langitnya orang mukmin. Jadi kalau orang mukmin menjalankan sholat 5 waktu itu berarti sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi awalnya sholat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan 50 waktu, bukan 5 waktu. 50 waktu. Maka ketika turun sampai langit ke-6, ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Muhammad, apa yang Allah perintahkan padamu? Apa yang diperintahkan tadi?" Maka baginda Nabi Muhammad menjawab, "Tadi saya mendapatkan amanah untuk menjalankan sholat 50 waktu sehari semalam." Maka Nabi Musa menjawab, "Oh, umatmu tidak akan kuat. Umatmu itu lemah-lemah. Umatku saja yang kuat-kuat diberi sholat 5 waktu saja tidak kuat, apalagi 50 waktu." Terus bagaimana? Ya udah, kamu naik lagi. Kamu minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka baginda Nabi naik lagi meminta keringanan. Di sini ulama khilaf, ada yang mengatakan dikurangi 10, ada yang dikurangi 5. Maka turun lagi, dikurangi 10 menjadi 40. Terus ditanya lagi, bagaimana? Diringankan menjadi berapa? Menjadi 40 waktu. Oh, belum kuat. Umatmu belum kuat. Naik lagi. Turun lagi. Jadi berapa? Jadi 30. Belum kuat. Naik lagi. Turun lagi. Menjadi berapa? 20.
belum kuat, naik lagi sampai akhirnya menjadi 5 waktu. Ketika menjadi 5 waktu masih disuruh naik oleh Nabi Musa alaihissalam. Umatmu masih belum mampu untuk mengamalkan sholat 5 waktu. Masih berat, bukan tidak mampu tapi masih berat. Umatmu masih berat untuk menjalankan sholat 5 waktu. Naik lagi. Maka di situ Rasulullah menjawab, saya sudah malu. Saya sudah berkali-kali naik, sudah meminta keterangan, keringanan. Saya berharap ini saja, saya menerima, saya ridho aja dengan ini saja. Waktu ya 5 waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inti dari perjalanan Isra Mi'raj itu apa? Pentingnya menjaga sholat 5 waktu. Pentingnya menjaga sholat 5 waktu. Maka saya berharap sekali setelah diadakan acara Isra Mi'raj ini, masjid ini menjadi masjid yang makmur. Semakin makmur, orang menjaga sholat 5 waktunya menjadi semakin semangat. Untuk apa? Untuk bekal kita menuju akhirat. Untuk membawa bekal kita ke akhirat. Karena kita tidak cuma hidup di dunia saja. Semua pasti akan kembali akhirat. Dan semuanya butuh bekal ke akhirat. Di dunia kita butuh bekal, kita kerja, kita cari uang untuk makan, untuk keperluan ini dan itu di dunia. Tapi bekal untuk pulang ke akhirat apa? Bekal untuk pulang ke akhirat yaitu membawa iman dan amal soleh. Lah tandanya orang beriman itu apa? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Tanda-tandanya orang yang beriman kepada Allah, yaitu dia akan memakmurkan masjid-masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala. Memakmurkannya dengan apa? Dengan menjaga sholat 5 waktu. Jadi bukan hanya sekedar sholat di rumah, bukan, tapi sholatnya di masjid. Memakmurkan masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat di rumah sah enggak? Sah. Kalau mau bikin sah, sah. Tapi keutamaannya juga beda. Berapa derajat perbedaannya? 27. Salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bisab'in wa isyrina darajah. Belum lagi dari segi diterima atau tidaknya. Jadi para ulama menggambarkan itu seperti ini. Salat berjamaah itu ibaratnya kita menjual sesuatu borongan, itu sholat berjamaah. Tapi kalau sholat sendiri itu diibaratkan menjual sesuatu itu satu-satu. Maka kalau satu-satu mau dilihat kualitasnya, kira-kira laku apa enggak. Lah kita kira-kira kalau sholat sendiri di rumah itu kira-kira bagaimana, laku enggak. Nah, tapi kalau berjamaah, sholatnya berjamaah itu diibaratkan di borongan, satu kotak dibeli semua, yang jelek pun ikutlah laku. Begitu juga sholatnya yang masih belum sempurna, tata caranya belum sempurna, tapi kalau dia berjamaah, imamnya diterima, maka sholatnya juga diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang akan menjadi bekal kita untuk pulang ke akhirat nanti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa pasti akan mati. Itu pasti. Coba kita lihat aja orang-orang di sekeliling kita ini. Satu persatu Allah panggil. Itu sebenarnya peringatan untuk kita bahwa suatu saat kita juga akan dipanggil. Juga akan dipanggil. Tapi manusia ini kebanyakan sibuk dengan perkara-perkara dunia. Tapi kalau cuma menyempatkan waktu sholat di masjid aja paling-paling berapa menit? Kita ini hidup sehari semalam itu dikasih berapa jam? 24 jam. Diambil waktu sholat paling berapa menit? 8 menit, 10 menit. Kalau diambil 5 waktu berarti 50 menit, gak sampai 1 jam. Tapi alasan kita apa? Saya sibuk. Bukan sibuk, tapi pengaturan waktunya yang belum bisa pengaturan waktunya. Saya dulu di rumah di Jawa, saya orang Jawa. Di Jawa itu saya juga petani.
Saya paginya nyangkul, nanam cabai, sama saya kerja. Tapi alhamdulillah ketika menjelang waktu sholat duhur saya pulang dulu. Pulang melaksanakan sholat, makan siang, nanti habis makan siang berangkat kerja lagi. Jadi bukan kita sibuk, bukan, tapi pengaturan kita yang belum bisa. Kenapa belum bisa? Karena tidak pernah membiasakan. Jadi harus dilatih. Melatihnya juga harus dilatih. Dilatih. Pagi berangkat kerja, menjelang waktu sholat duhur pulang dulu, sholat dulu. Habis itu berangkat lagi kerja lagi. Waktu asar sholat dulu, nanti lanjut lagi kerja lagi, sehingga 5 waktunya terjaga. 5 waktunya terjaga. Bahkan ketika seseorang itu bekerja, niatnya yang pertama kan udah berkeluarga ini, berarti niatnya untuk mencarikan nafkah keluarga, maka dia dapat pahala fardu. Pahala fardu. Tapi kalau dia menjalankan sholat 5 waktunya, kalau tidak hitungannya jadi beda lagi. Kemudian ketika dia sholat, dia punya niat, ketika dia kerja punya niat untuk melaksanakan sholat di masjid atau di musola, berarti kerjanya ini sambil menunggu waktu sholat, maka kerjanya juga mendapatkan pahala sholat. Jadi kalau kita hidup sesuai aturan agama itu nanti insya Allah 24 jam itu dihitungnya amal semua. Tidur pun dihitung amal, makan pun dihitung amal, sehingga amal itu enggak melulu tidur 24 jam di masjid, enggak. Kalau kita amalkan sesuai agama, kita kerja mendapatkan pahala, kita ke WC pun mendapatkan pahala. Kenapa? Karena diamalkan sesuai dengan arahan agama. Maka bagaimana kita belajar mementingkan sholat 5 waktu, menjaga sholat 5 waktu, karena peringatan Isra Mi'raj ini adalah hadiah Rasulullah. Kita ikut berbahagia atas hadiahnya Rasulullah berupa sholat 5 waktu. Belum lagi fadilah yang lain. Di antara fadilahnya orang yang menjaga sholat 5 waktu apa? Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kesempitan dalam hidupnya. Nah, itu Allah akan hilangkan. Jadi bukan berarti tidak dikasih, tidak, tetapi ketika kita punya masalah, Allah Subhanahu wa taala akan memberi solusi. Memberi solusi. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu saja apa yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi iktibar bagi kita semua, dan saya juga berharap semoga acara ini tidak sekali saja, tapi menjadi istiqomah setiap tahun. Setiap ada acara maulid diadakan acara maulid, setiap ada peringatan Isra Mi'raj diadakan, setiap ada peringatan hari besar diadakan. Supaya apa? Supaya generasi masa depan kita itu tahu gitu. Jadi anak cucu kita kelak itu tahu, oh sekarang ini hari Isra Mi'raj, oh sekarang ini hari Maulid, oh ini sekarang hari Nuzulul Quran. Jadi anak cucu kita itu tahu. Insyaallah semoga majelis kita ini menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua saja yang ikut andil dalam terlaksananya peringatan Isra Mi'raj ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya menjadi keluarga yang barokah, anak cucunya menjadi anak cucu yang soleh solihah, yang membahagiakan dua orang tuanya di dunia dan akhirat. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.